Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. 12 Januari 2012, kapal pesiar raksasa Costa Concordia itu mengalami nasib buruk di pantai Italia. Apa yang terjadi padanya? Dia nabrak batu karang, kemudian bolong, kemudian miring, dan akhirnya tenggelam. Kapal itu sendiri harga buatnya itu sekitar 10 triliun rupiah, dan ketika harus dievakuasi itu biaya yang dikeluarkan bahkan lebih besar daripada itu, dan belum termasuk ongkos perbaikan yang juga nilainya sangat-sangat fantastis. Korban jiwa pada waktu itu sekitar 33 orang. Jadi ini benar-benar kecelakaan yang cukup mengenaskan. Yang jadi masalah utama adalah bahwa kapal itu seharusnya tidak tenggelam. Kapal itu tenggelam gara-gara kapten kapalnya yang kita sebut saja namanya adalah Ujang Kampak itu menyelundupkan kekasih gelapnya, selingkuhannya. Dia sudah punya istri, sudah punya anak, tapi dia kemudian selingkuh. Nah, dia menyelundupkan secara gratis selingkuhannya ke dalam kapal itu. Kemudian di satu malam si pacar gelapnya itu pengen melihat daratan yang indah. Karena itu si kapal laut itu digeser, dipindahkan dari jalur ke wilayah yang lebih dekat dengan pantai. Dan akhirnya apa? Ya terjadilah kecelakaan itu. Jadi ketika terjadi kecelakaan, si kapten sedang makan malam bersama dengan kekasih berusia 26 tahunnya itu, yang setelah terjadi kecelakaan, si kapten tidak melakukan protokol apapun, tidak melakukan SOP apapun. Yang dia lakukan adalah pergi langsung kabur beserta pasangannya. Dia tidak ngomong ke otoritas maritim, dia tidak mencoba menghubungi polisi, dia tidak mencoba menyelamatkan awak kapal dan para penumpangnya. Dia tidak melakukan apapun. Setelah itu dia langsung kabur aja begitu saja. Saya yakin Baraya dari sini aja udah kesel sama si Ujang Kampak sang kapten itu, tetapi ada yang lebih ngeselinnya lagi. Setelah kejadian itu, ada pengadilan yang berlarut-larut. Tapi pengadilan itu masih susah sekali untuk bisa memberikan efek jera kepada si kapten. Si kapten, Ujang Kampak, justru malah diundang menjadi salah seorang pembicara di kampus paling terkenal di Italia. Apa isi seminar dalam pembicaraan itu adalah tentang mitigasi penyelamatan kapal tenggelam. Dan kemudian bahwa dia juga bikin sebuah buku, yang buku itu menceritakan tentang betapa heroiknya dia dalam menyelamatkan kapal itu. Jadi dia membolak-balikan fakta, dan bahkan setelah itu pun masih ada cerita di mana dia diizinkan kembali untuk berlayar sebagai kapten untuk kapal Jerman, yang akhirnya lagi-lagi juga mengalami kecelakaan. Walaupun tidak separah yang sebelumnya. Ya, apa yang Baraya pikirkan tentang kasus seperti ini? Sebenarnya saya ingin memberikan kata kunci yang sebenarnya, bahwa ini bisa terjadi gara-gara orang dalam. Gara-gara dia masuk ke sana menjadi kapten karena privilege dia, karena keluarganya pelaut, karena teman-temannya semuanya pelaut, dan akhirnya dia bisa melakukan banyak hal yang seharusnya tidak boleh dia lakukan. Dia tidak berkompeten, dia tidak capable, tetapi karena orang dalam, akhirnya dia bisa menjadi kapten. Bahkan ketika dia sudah menenggelamkan sebuah kapal, dia masih boleh berbicara di ruang publik. Begitu kan? Nah, itulah bahayanya tentang orang dalam. Itulah bahayanya mengangkat orang-orang tidak becus, justru diberikan amanah yang sangat luar biasa. Sekarang, Baraya, kita balik ke Indonesia. Kalau misalkan Baraya berpikir bahwa sebuah kapal itu tidak boleh diberikan kepada orang yang tidak capable, tidak pantas, lalu bagaimana ceritanya jika Indonesia ini diserahkan kepada orang yang tidak jelas, orang yang tidak berkompeten, hanya gara-gara dia orang dalam kemudian dia berhak untuk mengatur Indonesia ini? Bukan hanya sebuah kapal yang biaya pembuatannya 10 triliun, bukan. Ini adalah sebuah negara dengan bentangan luas wilayah sampai 7 juta kilometer persegi, daratan, lautan, plus ZEE-nya, bahwa di sana ada sekitar 280 juta orang dengan sumber daya yang sangat melimpah, sangat banyak. Bagaimana seandainya orang-orang yang tidak cakap, orang yang sebenarnya juga tidak penting-penting amat, tapi dia yang diamanahi untuk mengatur negara sebesar ini? Bisakah yang terjadi pada Costa Concordia juga terjadi pada Indonesia? Karena pada faktanya adalah bahwa banyak sekali orang-orang yang menjabat di Indonesia, orang-orang yang diamanahi sesuatu di Indonesia, itu justru adalah orang-orang yang sama sekali tidak berkompeten, tapi adalah orang yang bisa masuk lewat jalur orang dalam. Saya tidak berbicara tentang Gibran,
saja. Kalau Baraya berpikir tentang itu ya silahkan. Tapi saya bukan hanya berbicara ini adalah fenomena umum di Indonesia. Bahwa dari hal yang paling sederhana aja, Baraya cek silahkan. Itu Baraya mau jadi PNS itu harus lewat orang dalam. Baraya mau jadi polisi itu kalau nggak nyuap ya pakai orang dalam. Baraya mau jadi tentara itu harus ada jatah dari orang dalam dulu. Bahkan Baraya mau jadi ormas pun itu harus ada orang dalam dulu. Begitu kan? Itulah yang terjadi di Indonesia. Coba Baraya cek kemarin Pilkada tahun 2024 dari 37 provinsi yang ada di Indonesia, 33 diantaranya itu menerapkan praktek politik dinasti, orang dalam, orang yang sudah menjabat itu akan mencalonkan orang lain yang menjadi keluarganya untuk menggantikan posisinya. Fakta di lapangannya seperti itu. Artinya apa? Coba Baraya cek pejabat-pejabat di Indonesia, ngomong aja nggak bener. Ngomongnya nggak nyambung, atau kemarin misalkan bahasa komunikasinya yang dari istana kepresidenan itu justru malah menyulut amarah rakyat menjadi lebih besar lagi gitu. Ngomong nggak benar, sekalinya ngomong itu justru malah merusak, destruktif. Karena apa? Tidak berkompeten. Jangankan untuk bekerja, jangankan untuk bertugas, ngomong aja dia nggak benar gitu. Baraya cek itu kalau misalkan pilkada terus ada debat ya, kayak gitu, itulah kualitas dari pejabat-pejabat kita. Mereka nggak berkompeten, mereka nggak jelas, tetapi mereka ditunjuk untuk memiliki jabatan strategis yang mengatur Indonesia yang sebesar ini. Saya sudah mengatakan Baraya dan ingin saya tekankan lagi bahwa orang dalam itu sebenarnya sangat-sangat destruktif. Kalau misalkan ada orang yang menjadi pejabat gara-gara orang dalam, dia punya 5 hal buruk yang akan membuat instansi yang dikuasainya itu benar-benar hancur. Yang pertama, dia pasti orang bodoh. Ya, kenapa dia masuk jalur orang dalam? Karena kalau jalur legal dia tidak akan bisa masuk gitu kan. Makanya sebenarnya dia itu adalah orang bodoh tapi dimasukkan lewat jalur orang dalam. Makanya itu bahayanya. Yang kedua, dia pasti korup. Makanya dia pakai orang dalam itu kan sebenarnya itu adalah cara korup. Dia pakai itu untuk masuk ke sebuah instansi, sebuah institusi, ya berarti dia itu adalah orang korup. Bayangkan sekarang Baraya, orang yang masuk lewat jalur orang dalam itu udah mebodoh, kemudian korup juga. Dan dia diamanahi satu jabatan tertentu. Jadi kayak gimana realitasnya kalau memang sudah seperti ini gitu. Dan bukan hanya itu, dia merusak lebih parah lagi. Ketika dia sudah korup dan kemudian dia bodoh, dia kemudian apa? Dia menghalangi orang-orang yang pantas, menghalangi orang-orang yang benar-benar capable untuk masuk ke wilayah itu. Dan kita mengetahui di Indonesia sekarang ada orang cerdas, ada orang berbakat, ada orang hebat, tidak diakui karya-karyanya di Indonesia, diabaikan, dipermalukan, ditertawakan di Indonesia. Tapi yang menjabatnya justru adalah orang-orang yang mentertawakan itu yang nggak bisa apa-apa, yang nggak ngerti apa-apa. Jadi saya tuh ketemu sama pejabat tuh sering, saya ketemu sama ya pemerintahan, birokrat yang kayak gitu tuh sering, mereka tuh nggak bisa apa-apa gitu. Kalau misalkan mereka diamanahi sesuatu, mereka tuh nggak ngerti. Makanya ketika misalkan mereka diminta amanah sesuatu, mereka fokusnya itu adalah rapat, habiskan anggaran, selesai. Udah, mereka nggak pikir ke depannya seperti apa. Mereka mikirnya, oh ini sudah dianggarkan, anggarannya sudah habis karena ini harus dilaporkan. Udah titik sampai segitu saja. Kenapa? Karena mereka bukan bekerja sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya. Mereka bekerja tidak sesuai dengan kompetensinya. Mereka bekerja karena mereka menyuap atau karena mereka lewat orang dalam. Itu masalah ketiga. Masalah yang keempatnya adalah karena mereka itu adalah orang yang bodoh dan tidak mengerti, maka ketika mereka disuruh untuk menjalankan sesuatu, mereka akan mengundang mafia-mafia. Di Indonesia itu kan banyak mafia, tapi mafia itu menjadi ada dan subur karena apa? Karena birokrat-birokrat kita gak ngerti kerja sehingga mereka terpaksa harus ketergantungan pada para mafia itu. Jadi kalau misalkan pemerintah mau ada proyek, kerjain ini, kerjain itu, birokrat kita kan gak kerja. Karena sistem orang dalam tadi itu, mereka nggak ngerti apa-apa. Karena nggak kerja, ya udah serahkan aja kepada mafia gitu. Mafia tuh ongkosnya mahal, mereka itu minta bayarannya tuh gede. Tapi setidaknya kerja. Dan itulah yang terjadi di Indonesia. Itu masalah yang keempat ketika kita masuk lewat orang dalam. Kemudian yang kelima, yang berikutnya yang menjadi masalah itu adalah orang-orang yang menjadi birokrat, orang yang jadi pemerintah, orang yang menjadi pejabat lewat jalur orang dalam itu akan melestarikan sistem itu kepada bawahan-bawahannya karena dia akan melakukan hal yang sama untuk melakukan perekrutan. Pas perekrutan dia jadi panitianya kan, ya udah dia juga pakai jalur orang dalam gitu. Makanya ini akan menumbuhkan orang-orang jahat di birokrasi kita
dalam pertumbuhan yang eksponensial gitu. 1 jadi 2, jadi 4, jadi 8, jadi 16, seterusnya aja terus kayak gitu. Misalkan lewat jalur orang dalam, awalnya 1 orang masuk ke situ berhasil. Kemudian ketika dia ngerekrut banyak orang pakai jalur yang sama juga, orang dalam dirinya sendiri. Akhirnya menjadi banyak. Kemudian itu masing-masing juga gitu, makin banyak orang berbakat yang tersingkirkan dan makin banyak orang-orang bejat yang masuk ke dalam pemerintahan dan birokrasi kita. Itulah yang terjadi di Indonesia. Dan orang-orang bejat itu pada akhirnya apa? Mengambil Indonesia dari tangan kita. Mengambil kedaulatan bangsa dari tangan kita. Jadi lihat hal yang sederhana yang konyol banget kayak kemarin gitu. Ada mahasiswa demo. Demo tuh harus izin dulu ke polisi, kan koplak gitu. Kan rakyat itu pemegang kedaulatan. Karena dia pemegang kedaulatan, dia nggak usah izin pada petugas-petugas negara. Di antaranya adalah polisi. Kalau misalkan ada rakyat mau demo, kemudian bilang konfirmasi kepada polisi, itu sebenarnya adalah agar polisi melindungi mereka. Karena rakyat, karena kita itu adalah pemegang kedaulatan. Rakyat itu adalah pemegang saham. Mereka cuma direksinya aja. Kan kita yang bayar pajak, dan pajak itu dipakai untuk menggaji para polisi itu. Jadi polisi itu adalah pendukung kita seharusnya. Polisi itu pengayom kita. Karena apa? Karena hidup dan mati mereka, gajinya itu ya dari kita. Jadi ini, tapi kan kejadiannya justru malah dibalik gitu. Contoh yang lain lagi, misalkan DPR kemarin rapat tertutup. Itu kan melanggar undang-undang. DPR itu kalau misalkan mau rapat, dia harus melibatkan aspirasi rakyat, dia harus transparan dan terbuka, dia harus diawasi. Ini malah tertutup di hotel mewah gitu. Padahal mereka mengatakan atas nama rakyat, kan bejat itu namanya. Nah, itu kenapa bisa seperti itu? Karena orang-orang bodoh dan tidak berkompeten, orang-orang korup yang tidak kapabel itu justru menduduki jabatan-jabatan strategis di negara ini. Dan akhirnya mereka mengumpulkan orang-orang paling jahat di Indonesia melalui rekrutmen yang tadi tidak jujur itu semuanya memenuhi birokrasi kita. Dan begitu, makanya please saya minta kepada para birokrat itu, wahai birokrat, saya tahu yang nonton video saya ini ada di antara ASN, ada di antara apa. Silahkan bertobat, banyak di antara baraya itu yang kalau misalkan mau ngerjain sesuatu, yang penting habis anggaran, yang penting ada laporan, ada fotonya, ada notulennya dan sebagainya, kemudian diserahkan gitu doang kan. Nah itu silahkan mengundurkan diri, itu makan uang haram. Itu kan sebenarnya kalau misalkan ada proyek-proyek yang harus dilakukan, itu kan sebenarnya ada tujuan yang jelas. Bukan tujuannya itu bukan rapat di hotel mewah, bukan. Bukan tujuannya adalah menghabiskan anggaran agar anggaran berikutnya tidak turun, tidak berkurang nilainya. Bukan seperti itu, bukan. Tapi itu adalah amanah. Jadi kalau misalkan baraya masih termasuk ke dalam orang-orang yang seperti itu, silakan mundur daripada makan uang haram terus-terusan. Termasuk juga pada pejabat-pejabat publik. Kemarin misalkan DPR bikin acara yang misalkan 250-an rapat itu tertutup, itu silahkan mengundurkan diri. Kalian semua tahu, orang-orang DPR itu semuanya tahu bahwa dengan cara seperti itu, mereka melanggar etika, mereka melanggar agama, melanggar undang-undang. Tapi mereka melakukan itu. Coba kemarin misalkan lihat juga ada pemerintah yang bikin laporan palsu bahwa bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia itu hanya sekitar 9% saja. Tapi ini kemiskinannya diturunkan gitu, standar kemiskinannya diturunkan. Itu kan sebenarnya juga termasuk ke dalam bagian dari pembodohan gitu. Bagian dari manipulasi data, itu kan rekayasa. Bagaimana ceritanya pemerintah yang kita angkat, pemerintah yang kita pilih kemudian berusaha membohongi rakyatnya sendiri. Demi apa? Demi kepentingan mereka sendiri gitu. Itu rapat-rapat ya demi kepentingan mereka sendiri. Ada RUU TNI, ada penyiaran, ada RUU Polri, ada UU tenaga kerja dan lain sebagainya. Itu kan kepentingan-kepentingan yang disesuaikan dengan mereka. Akhirnya apa? Negara kita kolaps, IHSG turun, kemudian sama Pak Presiden malah diketawain siapa yang main saham di sini. Kan kerugiannya bukan soal saham yang dipegang itu. Kalau IHSG jeblok tuh Pak Prabowo, mohon jangan tutup mata, jangan tutup muka. Itu sejak Bapak berkuasa itu IHSG itu sudah turun 20%. Itu mendingan diperbaiki. Ayo ajak masyarakat rangkul, kita semua dukung kok. Kita dukung presiden, kita dukung menteri-menteri, kita dukung DPR semuanya. Kalau untuk kemajuan bangsa, jadi nggak usah tertutup dan nggak usah menyalahkan pihak lain dan ini adalah orang-orang yang kalah protes. Enggak seperti itu ada ya. Tapi kalau misalkan DPR tidak mau introspeksi, kalau pemerintah tidak mau introspeksi, kalau mereka terus-terusan melanggar aturan, melanggar undang-undang, merekayasa regulasi dan sebagainya, suatu saat nanti dalam waktu dekat ini itu rakyat akan melakukan tindakan yang sama. Mereka akan sama-sama membalas hal yang ilegal dengan yang ilegal lagi.
DPR itu sekarang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat. Bagaimana kemudian ketika rakyat itu memutuskan boykot pajak sama-sama semuanya? Semuanya. Bagaimana kalau memang seperti itu? Kalau misalkan nanti ada ormas gitu ya, ormas malakin setiap lebaran dan sebagainya, kemudian rakyat marah. Bagaimana kalau misalkan rakyat itu langsung melakukan tindakan-tindakan anarkis pada ormas-ormas itu? Orangnya digebukin, ketika ormas mengintimidasi, balik mengintimidasi. Kan rakyat jauh lebih banyak daripada ormas. Ormas itu sekarang bisa berlagak, bisa kurang ajar, bisa nggak benar karena nggak ada perlawanan. Coba kalau misalkan rakyat sama-sama melawan mereka. Gimana kalau semuanya di bumi hanguskan? Gimana kalau misalkan kantor-kantor mereka itu dirampas dan dirusak? Kan bisa aja rakyat melakukan hal yang seperti itu, termasuk juga kepada negara. Bisa kan seperti itu, dan kita sudah pernah mengalami itu. Kenapa nggak belajar dari masa lalu gitu? Kenapa nggak belajar dari sejarah? Kan sejarah itu fenomenanya berulang, Bara ya. Jadi bisakah seperti itu? Kalau memang belum ya, kalau memang belum mau introspeksi, itulah yang akan terjadi. Maka saya menekankan kepada rakyat Indonesia, kepada orang yang menonton video ini, kepada semua elemen-elemen bangsa, kalau misalkan pemerintah, DPR, dan semuanya itu terus-terusan melanggar aturan dan terus-terusan melanggar undang-undang, maka dalam hal tertentu kita pun mungkin harus menghajar mereka, harus melawan mereka dengan hal yang sama, melakukan hal-hal yang ilegal juga. Ya karena apa? Sekali lagi ya, saya bukan menghasut, saya bukan mengajak, bukan itu. Tapi itu adalah konsekuensi logis, konsekuensi pasti. Jadi kalau misalkan kita disakiti, maka kita layak untuk menyakiti atau wajar untuk menyakiti. Kan begitu. Kalau misalkan kita ditindas, kita wajar untuk melakukan pembalasan. Sekarang pemerintah, DPR, polisi, kadang-kadang juga kejaksaan, ya semuanya lah penyelenggara-penyelenggara, itu di sana itu kan melakukan tindakan-tindakan yang nggak benar karena oknumnya tuh di sana terlalu banyak. Makanya saya percayalah kepada orang-orang yang ada di sana, bahwa di antara mereka tuh ada orang-orang yang baik. Coba hentikan kejahatan terhadap rakyat seperti ini terus-terusan. Kalau tidak, maka rakyat mungkin satu saat juga akan berbalik melawan. Kita tidak mau hal-hal buruk terjadi, tapi itu bisa saja terjadi kalau kejahatan tidak bisa dihentikan. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.